Dan inilah dia untuk video STEM terbaik Negeri 2020 jenjang sekolah dasar. Selamat untuk Bima Fatin Zulhan Hanan dari SD Muhammadiyah 2 Surakarta. Dan tentunya selamat juga kepada Nizam Fahim dari SDIT Al-Haraki. Dan itu dia para pemenang 5 terbaik dari Halo Gen Ki Hajar, kita harus belajar. Salam kenal, saya Nizam dari SDIT Al-Haraki Depok. Senang sekali saya bisa menjumpai Gen Ki Hajar semua walaupun di kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Saat ini, Kota Depok masuk wilayah yang berisiko tinggi COVID-19. Hal ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh sektor, termasuk di bidang pendidikan. Biasanya kita belajar bersama guru dan teman-teman di sekolah. Tetapi saat ini belajar bisa dari mana saja, termasuk di rumah. Halo dok, izin bertanya ya dok. Melihat tingginya peningkatan kasus COVID-19 ini, bagaimana sih langkah yang tepat untuk mengantisipasi hal tersebut? Halo Nizam, ya untuk antisipasi kita harus menjalankan protokol kesehatan dengan menerapkan GERMAS, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Contohnya, kita harus menggunakan masker, rajin cuci tangan pakai sabun, social distancing, dan kita harus menghindari kerumunan. Jika kita lihat sekitar kita, masih ada saja ya yang belum menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ada yang tidak menggunakan masker, masih berkerumun, sehingga physical distancing menjadi tidak optimal. Adaptasi di era kenormalan baru masih membutuhkan sosialisasi dan kontrol, sehingga masyarakat paham dan bisa menjalankannya dengan disiplin. Melihat kondisi seperti itu, saya membuat inovasi suatu alat yang dapat digunakan untuk mengendalikan protokol kesehatan secara otomatis. Alat ini terdiri dari alat pendeteksi suhu badan tanpa kontak dan alat penghitung jumlah pengunjung. Keduanya dapat dibuat dengan mudah dan murah, sehingga dapat diproduksi oleh masyarakat pada umumnya. Yuk, kita mulai dari tahap desain. Pertama, kita mendesain bagaimana kedua alat dirangkai menjadi sebuah sistem. Berikut adalah alur penggunaan kedua alat tersebut. Selanjutnya, kita desain alur kerja masing-masing alat. Untuk alat ukur suhu tanpa kontak, alur kerjanya seperti ini. Suhu tubuh hanya diukur ketika jarak objek berada pada rentang 10-15 cm. Seseorang dinyatakan sehat hanya jika suhu badannya tidak lebih dari 37,3 derajat Celcius. Sedangkan untuk alat hitung pengunjung secara otomatis, alur kerjanya adalah sebagai berikut. Alat ini saya desain untuk sistem satu pintu dengan lebar sekitar 1 meter. Walaupun pada implementasinya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan. Jika sensor 1 mendeteksi pergerakan dalam rentang 90 cm,
Sensor 2 akan mengirimkan sinyal ultrasonik untuk mendeteksi dan memastikan objek bergerak masuk. Demikian juga sebaliknya. Jika sensor 2 mendeteksi pergerakan dalam rentang 90 cm, sensor 1 akan mengirimkan sinyal ultrasonik untuk mendeteksi dan memastikan objek bergerak keluar. Setelah selesai dengan alur kerja, kita akan tuangkan ke dalam diagram rangkaian dari masing-masing alat. Rangkaian ini akan melibatkan microcontroller, sejumlah sensor, dan alat display berupa LCD. Diagram rangkaian alat ukur suhu tanpa kontak seperti ini. Sedangkan diagram rangkaian alat hitung pengunjung otomatis seperti ini. Sekarang, waktunya mengimplementasikan ke dalam rangkaian fisik. Berikut adalah daftar komponen-komponen beserta biayanya. Biaya ini masih bisa lebih murah loh apabila pembelian dalam jumlah banyak. Yuk, kita mulai merangkai alat ukur suhu. Pertama, kita pasang microcontroller. Berikutnya, sensor suhu dan sensor jarak. Lalu pasang bus serta hubungkan dengan kabel jumper. Nah, tinggal kita hubungkan dengan LCD. Sudah selesai. Sekarang kita rangkai alat hitung pengunjung. Pertama, kita pasang microcontroller. Berikutnya, 2 sensor jarak. Lalu pasang bus dan hubungkan dengan kabel jumper. Terakhir, kita hubungkan dengan LCD. Oke, sudah selesai. Saatnya kita masuk ke pembuatan program alat-alat yang sudah dirangkai agar bekerja sesuai desain. Ini program yang dibuat berdasarkan alur kerja yang sudah kita definisikan sebelumnya. Ini program alat ukur suhu tanpa kontak. Ini program alat hitung pengunjung otomatis. Dalam membuat proyek tersebut, tahapan yang saya susun dapat dilihat dalam tabel berikut. Tabel ini juga dilengkapi penjelasan serta bidang studi yang terkait. Mudah dan murah bukan membuat proyek STEM sederhana ini?
Gen Ki Hajar dapat menerapkannya di tempat ibadah, sekolah, tempat makan, dan TPS pada pemilu serentak. Gen Ki Hajar, yuk sama-sama kita terapkan pola hidup sehat di era kenormalan baru. Bila terpaksa sekali kita harus keluar rumah, ingatlah 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan sampai aktivitas kita justru menjadi peluang bagi penularan COVID-19. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan untuk hidup sehat di era kenormalan baru. Selamat mencoba ya!